Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan camilan donat, khususnya donat Bombolani. Donat seringkali disantap saat sarapan bersama secangkir kopi maupun dijadikan sajian makanan penutup. Donat Bombolani sendiri merupakan donat isi asal Italia yang identik dengan isian yang melimpah. Biasanya isian berupa selai dengan rasa yang disesuaikan selera masing-masing. Namun ternyata, pada proses pembuatan donat Bombolani termasuk ke dalam bioteknologi konvensional loh. Maka dari itu, perkenalkan saya Rahma Oktaviasari dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Tenggarong akan melaksanakan penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada proses pembuatan donat Bombolani sebagai bentuk pemenuhan penilaian ujian praktik pada mata pelajaran biologi. Ujian praktik biologi pembuatan Bombolani. Tujuan percobaan. Maksud dari pelaksanaan pembuatan Bombolani ini ialah untuk memenuhi penilaian ujian praktik Bapak Kusnul Huda MPD pada mata pelajaran biologi dengan pokok bahasan pengaruh mikroorganisme pada ragi yang berperan terhadap daya kembang dan mutu Bombolani. Selain itu, dalam pelaksanaan pembuatan Bombolani ini mempunyai tujuan lain, yakni 1. Membuktikan konsep bioteknologi, 2. Mengetahui contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, 3. Membuktikan bioteknologi melalui pembuatan Bombolani, 4. Mengetahui cara membuat Bombolani sebagai produk bioteknologi konvensional, dan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasinya. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini meliputi wajan, kompor, 2 buah baskom, gelas takar, piring, tirisan minyak dan sutil, wiks dan sendok, terakhir, sumpit dan gunting. Bahan. Dalam pembuatan Bombolani dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh ragi, 1 sendok makan gula pasir, 30 gram margarin, 1 buah kuning telur, selai secukupnya, 100 ml air hangat, dan terakhir minyak secukupnya. Cara kerja. Sebelum melaksanakan pembuatan donat Bombolani, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Setelah menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah pertama yang harus dilakukan ialah menuangkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh ragi ke dalam sebuah baskom, kemudian mengaduknya hingga rata. Kemudian, menguleni adonan seraya menuangkan 100 ml air hangat secara bertahap. Menambahkan 1 buah kuning telur sambil terus mengulen adonan. Menambahkan 30 gram margarin di saat adonan setengah kalis. Selanjutnya, terus uleni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, menaburkan sedikit tepung ke dalam wadah tertutup guna mencegah adonan Bombolani lengket pada alas. Setelah itu, membagi adonan menjadi beberapa bagian. Membentuk tiap adonan menjadi bulat dengan teknik seperti mencubit, lalu menyusun adonan tersebut ke dalam wadah tertutup. Setelah semua adonan habis, menutup rapat wadah tersebut selama 30 menit
seraya melakukan pengamatan. Menyalakan kompor dengan api kecil dan meletakkan teflon berisi minyak, lalu menunggu minyak hingga suhunya panas. Memasukkan tiap adonan donat bombolani ke dalam minyak panas untuk digoreng. Membalik adonan donat saat warnanya berubah menjadi kecoklatan. Adapun tips agar adonan bombolani tidak menyerap banyak minyak, dalam membaliknya cukup sekali saja. Mengangkat adonan bombolani yang sudah matang, lalu meniriskannya. Kemudian, meletakkan donat tersebut ke dalam sebuah baskom. Selagi menunggu donat dingin, menuangkan selai ke dalam plastik segitiga, lalu gunting ujungnya. Jika donat telah dingin, selanjutnya membuat celah pada tengah donat menggunakan sumpit. Kemudian, menambahkan isian selai ke dalam celah tersebut hingga lumer. Isi semua adonan menggunakan selai, kemudian meletakkan donat di atas piring. Akhirnya, donat bombolani siap untuk disantap. 보랏빛 하늘에 문득 생각이 들었어. 나의 마음을 전하고 싶어진 거야. 서투른 나의 고백이 어색할 수 있지만 오늘만큼은 너의 맘을 Dokumentasi selama pembuatan bombolani. 사실 너를 좋아한단 말이야. 커져가는 마음 감출 수 없어서. Hasil percobaan. 1. Selama proses fermentasi adonan, mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi akan aktif bekerja. Hal ini dapat dilihat dari mengembangnya adonan di 15 hingga 30 menit kemudian. 2. Adonan bombolani yang direndam dalam minyak panas juga mengalami pengembangan, sebab mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae bekerja secara maksimal. Namun, apabila adonan bombolani digoreng terlalu lama dan dibalik berulang kali, maka adonan tersebut tidak akan mengembang. Bahkan warna adonan menjadi gelap yang lama-kelamaan akan hangus atau gosong. Sebab, mikroorganisme menjadi tidak aktif, bahkan lenyap. 3. Warna adonan yang kecoklatan setelah digoreng merupakan hasil reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi non-enzimatis yang terjadi antara asam amino dengan gula pereduksi apabila dipanaskan bersama-sama. Reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya suhu. Peningkatan suhu pada saat proses pemanasan dapat meningkatkan kecepatan pembentukan warna coklat. 4. Rasa bombolani bergantung pada banyaknya takaran masing-masing bahan yang digunakan. Untuk isian bombolani dapat menggunakan selai rasa lainnya dan ditambah dengan taburan gula halus. Bentuk atraktif dan rasa yang diinginkan
harus disesuaikan dengan selera masing-masing. Kesimpulan, berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, baik sebagian atau keseluruhan, untuk menghasilkan barang atau jasa. Bioteknologi terbagi ke dalam bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bentuk pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia. Namun, bioteknologi ini masih mempunyai beberapa kekurangan. 2. Bioteknologi konvensional dilakukan dengan teknik fermentasi, yaitu proses pemecahan senyawa organik oleh mikroba melalui serangkaian reaksi dalam suasana anaerob untuk menghasilkan produk baru. Salah satu penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari ialah pembuatan bombolani. 3. Mengembangnya adonan bombolani disebabkan oleh ragi berupa mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang berperan sebagai mikroba dan memecah senyawa organik berupa glukosa untuk menghasilkan energi berupa gas karbon dioksida dan alkohol. Mengembangnya adonan disebabkan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi. Sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma juga rasa dari adonan bombolani. Berdasarkan adonan bombolani yang mengalami pengembangan, maka konsep bioteknologi dinyatakan terbukti. Dapat disimpulkan bahwa donat bombolani merupakan produk makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi tepung terigu dan ragi. Donat bombolani ini memiliki tekstur lembut dan mengenyangkan. Sangat cocok dijadikan camilan di saat dompet sedang menipis. Berdasarkan praktik pembuatan donat bombolani yang telah saya laksanakan, diharapkan dapat dengan mudah untuk dipahami dan menjadi sebuah inspirasi membuat camilan maupun referensi tugas praktik bioteknologi konvensional dengan tema yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.